Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Vera Budiarsa Arif, untuk mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Baik, pada kesempatan klik pembelajaran ini, kita akan menguraikan tentang bab 1 ini, jadi tentang pengertian tanah. Bab 1, pengertian tanah. Mungkin di antara saudara, tanah bukan yang asing lagi lah. Baik, kita mulai dulu. Tujuan khusus dari bab 1 atau pengertian tanah ini adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang pengertian tanah sebagai suatu sistem pembentukan tanah, tanah sebagai media tumbuh tanaman, dan susunan tumbuh tanah. Pokok bahasan sesuai dengan tujuan instruksional khusus tadi ada 4, jadi yang pertama arti tanah, tanah sebagai hasil pelapukan, yang ketiga tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan, yang keempat susunan tumbuh tanah. Kita mulai dari yang pertama. Biasa dalam perkuliahan kita ngadakan semacam pretest sekalian untuk kenalan dengan saudara. Jadi apa yang disebut dengan tanah, sebutkan 3 fungsi utama tanah sebagai media tumbuh-tumbuhan, ada berapa komponen utama penyusun tubuh tanah, sebutkan proporsi masing-masing. Mungkin nanti ini dijadikan post test saja ya. Oke. Pokok bahasan yang pertama dari bab 1 yaitu arti tanah. Kata tanah sendiri sebenarnya memiliki banyak arti, tergantung pada sudut pandang, latar belakang, dan kepentingannya. Seorang ahli pertambangan akan menganggap tanah sebagai sesuatu yang tidak berguna, karena tanah itu menutupi barang-barang tambang yang dicarinya. Semua bahan yang digali, kecuali batu-batunya, dinamakan tanah. Ini sudut pandang yang pertama, misalnya dari seorang ahli pertambangan. Maka artinya itu. Lain lagi kalau seorang ahli jalan, yang membangun jalan, beliau akan menganggap tanah adalah bagian permukaan bumi yang lembek, sehingga perlu dipasang batu-batu di permukaannya agar menjadi kuat. Biasa saudara lihat pembangunan jalan di daerah saudara tentu, maka akan diberikan batu di permukaan agar jadi kuat, jadi bisa dilalui kendaraan dengan berat tertentu. Ini pengertian tanah atau arti tanah dari seorang ahli jalan. Sehari-hari, tanah diartikan sebagai wilayah darat di mana di atasnya dapat digunakan untuk berbagai usaha, misalnya pertanian, peternakan, mendirikan bangunan, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Ini tadi peternakan, pertanian, misalnya ini, pertanian, bangunan, dan sebagainya. Ini pengertian sehari-hari. Nah, ini lagi ilustrasi yang diberikan ini, saudara bisa lihat. Itu saudara bisa membedakan yang mana yang tanah, yang mana yang bukan. Tahu ya, misalnya yang warna apa ini? Kuning, ya, krem atau kuning, dan ini biru. Yang mana yang tanah? Kalau sampai tidak tahu, ini bahaya ini. Jadi ini yang ada bangunan, ada semacam hutan sedikit di sini. Nah, ini yang di tanah. Nah, yang biru ini bukan. Ini permukaan air. Oke. Sebenarnya pengertian tanah tadi terkait dengan 5 fungsi dari tanah itu sendiri. Kita mulai dari yang ini. Tanah menjadi tempat hidup dari organisme tanah. Yang paling umum ya cacing. Ini yang pertama. Yang kedua,
Tanah juga menjadi media untuk tumbuhnya tanaman. Tanaman umumnya tegak dan tumbuh di atas tanah. Umumnya, walaupun ada tanaman-tanaman tertentu yang dikembangkan misalnya hidroponik dan sebagainya. Kita bicara yang umum. Lalu yang ketiga, terus berlawanan arah jarum jam, recycling nutrisi and organic waste. Jadi di tanah juga terjadi proses pendaur ulangan sampah dan organic waste. Jadi sampah-sampah tanaman tadi misalnya ini yang tumbuh di atas tanah jatuh ke tanah lalu oleh mikroorganisme tanah yang tadi ini salah satunya diolah dikembalikan menjadi makanan untuk tanaman atau tumbuhan yang ada. Yang keempat ini engineering medium ini maksudnya sebagai tempat berdirinya bangunan. Dan yang terakhir ini water supply and purification. Jadi sebagai penyedia kebutuhan air juga mengalir di atas tanah. Ini secara umum 5 fungsi dari tanah terkait dengan nanti pengertian. Lalu berikutnya ada lagi tanah menurut tradisi. Menurut tradisi, tanah diartikan sebagai media alami untuk pertumbuhan tanaman darat, baik yang memiliki atau tidak horizon-horizon yang berbeda. Jadi, sebatas sebagai media alami untuk pertumbuhan tanaman. Jadi dari 5 fungsi tadi satu aja, secara tradisi. Lalu berikutnya menurut United States Department of Agriculture tahun 1988, kalau saya tidak salah, ini merupakan kumpulan bahan alam yang terdapat di permukaan bumi, pada beberapa tempat telah termodifikasi atau bahkan dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang membumi, yang mengandung bahan atau makhluk hidup, dan yang menopang atau mampu menjadi tempat hidup tumbuhan di alam terbuka. Ini hampir komplit ya, dari 5 fungsi tadi. Jadi mulai dari kumpulan bahan alam yang terdapat di permukaan bumi, pada beberapa tempat telah termodifikasi atau bahkan dibuat oleh manusia dari bahan-bahan yang membumi, yang mengandung bahan atau makhluk hidup, dan yang menopang atau mampu menjadi tempat hidup tumbuhan di alam terbuka. Ini menurut USDA tahun 1988. Almarhum Profesor Sarwono Harjowigono tahun 2003 menyampaikan bahwa tanah atau bahasa Inggrisnya soil adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon-horizon, terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Nah, ini udah maju lagi selangkah. Sekarang tidak hanya kumpulan dari benda alam di permukaan bumi, tapi sudah berbicara tentang susunan dalam horizon-horizon. Nah, nanti kita tahu nih horizonnya apa. Terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara, dan merupakan media untuk tumbuhnya tanaman. Oke. Dengan demikian, dari beberapa pemahaman dan sebagainya tadi, ada beberapa hal penting yang mestinya ada dan melekat sebagai ciri tanah. Dari definisi atau pengertian-pengertian yang tadi kita sebutkan, yang pertama, tanah merupakan benda alam. Oke, ada makhluk hidup di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada beberapa lokasi dapat berbeda sifat karena perubahan-perubahan yang terjadi. Yang terakhir, mampu menopang hidup tanaman. Jadi ini ciri-ciri yang harus ada di dalam pengertian dari tanah. Lalu, bila yang dipelajari adalah proses-proses pembentukan tanah, serta faktor-faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, survei tanah, dan cara-cara pengamatan tanah di lapangan, ini disebut dengan pedologi. Jadi,
yang mempelajari tentang proses pembentukan tanah, faktor pembentuknya, klasifikasi tanah, survei, dan cara pengamatan tanah di lapangan disebut pedologi. Tanah dipandang sebagai suatu benda alam yang dinamis dan tidak secara khusus dihubungkan dengan pertumbuhan tanaman. Jadi hanya berbicara tentang proses, faktor, klasifikasi, dan seterusnya, dan tidak secara khusus dihubungkan dengan pertumbuhan tanaman. Oke, satunya lagi ada yang disebut dengan edapologi. Apabila tanah dipelajari dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi kalau ada hubungannya dengan pertumbuhan tanaman, disebut dengan edapologi, di mana mempelajari sifat-sifat tanah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman, serta usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sifat-sifat tanah bagi pertumbuhan tanaman, misalnya pemupukan, pengapuran, dan lain-lain. Ini ya, jadi ada dua pemahaman atau aliran dalam pengelompokan dalam ilmu yang mempelajari tentang tanah ini. Yang pertama tadi pedologi, yang satu edapologi. Oke, jangan terbalik. Selanjutnya, dari dua pengelompokan besar tadi, ilmu tanah juga berkembang. Misalnya yang pertama ada yang disebut dengan fisika tanah. Ini mempelajari sifat-sifat tanah seperti tekstur tanah, struktur, konsistensi, kandungan dan gerakan air dalam tanah, suhu tanah, dan lain-lain. Fisika tanah, ini yang pertama. Yang kedua ada kimia. Kimia tanah, mempelajari sifat-sifat kimia tanah seperti kemasaman tanah, kejenuhan basa, unsur hara dalam tanah, dan lain-lain. Fisika, kimia. Yang ketiga berikutnya, kesuburan tanah. Kesuburan tanah mempelajari hubungan unsur-unsur hara dalam tanah dengan pertumbuhan tanaman, pemupukan, dan usaha-usaha lain dalam memperbaiki sifat-sifat tanah untuk pertumbuhan tanaman. Jadi bagaimana tanah itu bisa menopang dengan baik tumbuhnya tanaman. Ini kesuburan tanah. Terus berikutnya ada yang konservasi tanah dan air, KTA. Ini mempelajari jenis dan proses-proses erosi, akibat erosi, usaha-usaha mencegah erosi, atau usaha-usaha pengawetan tanah dan air. Mengkonservasi tanah dan air. Oke. Nah, ini yang senang dengan makhluk-makhluk kecil. Ini mikrobiologi tanah. Mempelajari kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah, terutama yang berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah dan pertumbuhan tanaman. Jadi yang ada pengaruhnya, mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah dan pertumbuhan tanaman. Ini mikrobiologi tanah. Lalu ada mineralogi tanah. Nah, ini lebih seru lagi nih. Mempelajari denas dan sifat-sifat mineral terdapat dalam tanah, pengaruhnya terhadap sifat-sifat tanah lain, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Ini masih juga ada hubungan pertumbuhan tanaman. Jadi kalau ada yang pertumbuhan tanaman, apa tadi? Edapologi. Kalau yang tidak ada, pedologi. Genesis dan klasifikasi. Ini mempelajari proses-proses pembentukan dan faktor-faktor pembentukan klasifikasi tanah setelah penggunaan klasifikasi tanah dalam survei tanah. Nah, ini hanya mempelajari proses pembentukannya. Ada lagi geografi tanah. Ini mempelajari penyebaran jenis-jenis tanah secara geografik dan dikaitkan pula dengan faktor-faktor pembentuknya. Jadi tanah yang ada di dunia ini tersebar sedemikian rupa. Nah, ini dipelajari oleh beliau-beliau yang mendalami geografi tanah. Nah, ini survei tanah dan evaluasi lahan. Ini mempelajari sifat-sifat tanah di lapangan, mengklasifikasikan tanah ke dalam sistem klasifikasi tanah tertentu, melompokkan tanah-tanah yang sama, serta menggambarkan penyebarannya di suatu daerah dalam suatu peta tanah, mengevaluasi kemampuan dan kesesuaiannya untuk berbagai penggunaan, membuat rekomendasi penggunaan dan pengelolaan tanah. Ini survei tanah dan evaluasi lahan. Oke. Itu terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam
atau yang dikaji di dalam ilmu tanah secara detail terbagi cukup banyak, karena ilmu ini sebenarnya sangat luas, tidak mungkin bisa dikuasai semuanya, maka terbagi-bagi dalam pendalamannya. Contohnya ini survei tanah dan evaluasi lahan. Masih ke bagian arti tanah, ini pemahaman dasar yang harus saudara pahami dengan baik ya. Karena kadang-kadang suka tertukar. Tanah atau bahasa Inggrisnya soil berbeda dengan lahan atau land. Karena kalau lahan atau land meliputi tanah beserta faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti lerengnya, hidrologinya, iklimnya, dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi, saudara harus tahu, tanah berbeda dengan lahan. Jadi nanti kalau misalnya sampai ke penyelesaian tugas akhir, ada menggunakan judul, jangan keliru nanti antara tanah dengan lahan dalam judul skripsinya ya. Oke, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan yang pokok bahasan pertama dari bab 1 tentang arti tanah. Kita akan lanjut ke bab pokok bahasan 2, bab 1 pokok bahasan 2, tanah sebagai hasil pelapukan. Tapi stop dulu di sini karena biar durasi waktunya tidak terlalu panjang, saya potong dulu di sini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pokok bahasan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.